Ini film menggambarkan satu respon budaya, respon zaman terhadap institusi yang namanya gereja. Baru saja memenangkan Oscar Conclave. Film ini sebenarnya jadi kontroversi. Kristen Katolik itu merasa film ini menghina. Di film Conclave ini penuh dengan begitu banyak politik, ketegangan, saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Di dunia nyata tuh penggambarannya benar-benar kayak gitu ya. Kita omongin ini apa adanya saja. Tidak di dalam tensi untuk kemudian mendukung film ini, dan tidak juga dalam tensi untuk kemudian membela siapapun. Gue merasa bahwa yang namanya institusi rohani itu tidak boleh kita agung-agungkan seakan-akan begitu sucinya. Kita melihat sesuatu hal yang pasti, jadi tidak membutuhkan Tuhan, dan akhirnya iman kita hilang. Kita cenderung mau menjadikan institusi rohani sebagai representasi Tuhan, tapi tanpa sadar kita bisa akhirnya menjadikannya pengganti Tuhan. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal, luar biasa. Berapa purnama udah kita lewatin? 5 minggu. 5 episode. Halo teman-teman semua, teman-teman Hello God. Percaya atau enggak, terakhir kali lu datang adalah dengan menggunakan baju yang sama. Dan Beneran? Beneran. Kemeja? Warna hijau. Kemeja. Lu ingat hijaunya Emang itu doang. kemeja. Yaudah, Kayaknya gue ingat gue pakai kemeja deh. warna hijau kita bahas kebakaran di Los Angeles. Sekarang kayaknya sekarang udah nggak kebakaran. Udah enggak. Kebanjiran tapi. Iya, tapi itu nggak di Los Angeles. Apakah kebanjiran itu adalah hukuman dari Tuhan? Bisa jadi, tapi belum tentu. Jadi ini judul podcast kita berubah nih sekarang. Iya benar, berubah. Kebanjiran. Dari kita ngomongin sesuatu yang emang lagi viral di bioskop, jadi sesuatu kebanjiran. yang lagi viral di Bekasi. Iya. Jadi turut bersimpati ya kepada para korban yang sedang ngalamin Di ini. Bekasi, Tadi pagi Jakbar. anyway gue lihat beberapa video yang nunjukin kasihan banget ya, tiba-tiba banjir, air naik gitu ya. Jadi ada sebagian orang nggak siap, bahkan Mall Bekasi sampai katanya Mall Bekasi tuh ya. Iya. Gue lihat videonya emang parah banget. Wih, parah banget. Udah bener-bener kayak tsunami, tapi di dalam mall. Beneran. Nggak Iya, nyangka katanya ada gua. satu perumahan bahkan udah sampai setengah rumahnya udah kerendam. Jadi lu mau bahas banjir atau mau bahas Oh tentu saja dong, film tercinta kita yang sedang film keluar di tercinta bioskop, kita. yang baru saja memenangkan Oscar untuk dia menang Oscar ya? Best Adaptive Script, gitu. Nah sayangnya dia nggak menang yang lain, dia cuma menang itu doang. Tapi teman-teman, Conclave, satu film Barat yang sebenarnya udah keluar dari tahun 2024. Fun fact, kok Andre udah mau bahas ini sebulan lebih yang lalu, sebelum dia keluar di bioskop Indonesia. BTW kalau lu tau nggak kalau dia tuh baru keluar di bioskop Indonesia bulan minggu-minggu ini? Itu gue baru tahu. Lu baru tahu? Gue baru tahu karena memang kan gue udah tonton dulu kan. Gue udah nonton dulu, gue udah liatin dulu, dan gue udah waktu itu teman-teman gue udah spill ke Julius. Gue bilang, Iya. kita bahas ini. Ini film akan menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena gue rasa sih entah ya teman-teman suka atau enggak, juga nggak mau berpikir bahwa ini viral atau tidak. Tetapi ini film menggambarkan satu respon budaya. Respon budaya. Ya, respon atau aku bilang respon zaman ya, respon zaman terhadap institusi yang namanya gereja. Nah, jadi membahas ini akan menjadi menarik karena sebenarnya gini, kita mau suka atau tidak suka, entah Anda berada pada pihak siapa, suka atau tidak suka bahwa ada film ini dan film ini kemudian ditonton oleh banyak orang. Jadi silakan berespon, nah, gitu kan, itu penting. Stop dikit, di film ini keluar 2024. Pertengahan ke Desember lah ya, Juni ke atas mungkin. Dan gue Juli. udah tonton dari Nah. tahun lalu. Gue belum nonton dari tahun lalu. Gue nonton trailernya doang. Oke. Sampai akhirnya seminggu belakangan di TikTok tuh rame. Oh, rame Conclave. di TikTok. Rame kenapa orang-orang ngomongin gila. Gue misalkan dari keyakinan ini gue nonton gila seru banget. Terus gue mikir untung aja kita belum syuting. Karena kalau Andre udah lama pengen syuting Conclave. Iya. Dan gue bilang, iya ayo, gue juga nonton trailer. Dan ramenya di TikTok apa karena ada hubungannya dengan Paus Franciscus yang belakangan ini kesehatannya sedang menurun ya. Oh iya benar. Mungkin ada hubungan dengan itu kali ya. Ada Jadi kemungkinan, orang mungkin. mulai, kan sebenarnya ada beberapa pihak yang sudah mulai bersiap-siap. Jadi mereka waspada terhadap kemungkinan terburuk, di mana Paus mungkin kemudian ada kejadian apa sampai
akhirnya mesti memilih paus yang berikutnya ya. Iya. Jadi mereka berpikir sudah mulai cari-cari mungkin, dan kemudian conclave itu kan sebenarnya adalah sebuah istilah yang menyebutkan bagaimana pemilihan paus yang berikutnya begitu. Iya. Jadi mungkin hubungannya itu ya. Iya, itu berarti balik ke paling asal ya. Conclave itu adalah Film. bukan. Itu asli, teman-teman. Di dunia nyata kita tuh beneran. Pemilihan dari paus ya. Jadi Pemilihan itu paus. adalah satu tradisi yang diturunkan turun-temurun oleh Gereja Katolik Roma. Jadi pemilihan dari paus itu dari kardinal ya. Jadi dewan kardinal itu berkumpul di Sistine? Di Sistine? kemungkinan Sistine. Iya, sorry ya kalau misalnya kita keliru dalam detail, mohon maaf gitu. Dan mungkin harus disclaimer dulu di awal. Apa tuh? Disclaimernya adalah kita omongin ini apa adanya saja. Tidak di dalam tensi untuk kemudian mendukung film ini, dan tidak juga dalam tensi untuk kemudian membela siapapun. Tapi kita berharap bahwa obrolan kita ini memberikan insight yang lebih banyak kepada teman-teman yang menyaksikan Betul. podcast kita ini, Yes. gitu kan ya. Dan mungkin melihat conclave-nya itu dengan lebih clear. Karena film ini sebenarnya jadi kontroversi. Kok bisa? Gue nggak lihat kontroversinya. Ya Ada, mungkin sih. bro. Gue kepikirannya karena ini kan film lu seakan-akan merepresentasikan kejadian nyata kan, seakan-akan. Tapi di filmnya kan lumayan horor. Horor tuh intens, tegang. Gue gini, jadi masih disclaimer dulu ya, gue sebelum kita cerita masih secara personal disclaimer. ya. Disclaimernya adalah film ini kemudian oleh sebagian pihak yang merasa terafiliasi atau pihak yang katakanlah mewakili dari gereja Katolik atau golongan kelompok Kristen Katolik itu merasa film ini menghina kekatolikan. Waduh, bahaya banget. Ya, jadi ada perasaan itu. Iya. Ya, mungkin tidak semua lah dari teman-teman yang Katolik merasa begitu, tapi ada yang kemudian merasa ini film menghina. Kenapa? Karena dianggap bahwa kesakralan Dewan Kardinal yang memilih itu kok bisa muncul di dalam film Conclave ini ada ada para kardinal yang berpolitik ya. Dalam film ya. Dalam film. Ya, berpolitik, lalu kemudian terlibat dalam skandal, terlibat di dalam bahkan yang terakhir Duit. Ya, itu semoga spoiler. iya kali itu agak spoiler sih, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, udah nggak apa. Gue kadang bingung sama genset ini. Spoiler alert. Menghilangkan unsur surprise. Oke. Ya, di akhir ending itu ternyata plot twist. Plot twist di mana sang paus terpilih terpilih. ternyata. Nah, itu. Ternyata, Nah, itu yang membuat kelompok dari Kristen Katolik ini meresponnya dengan negatif. Yes. Gue bisa memahami sih, karena kan maksudnya biar gimana pun kan ada perasaan yang pengen kayak, wah agama kami atau agama saya ini jangan ditunjukin jelek dong gitu. Ya kan? Gitu kan. Itu perasaan yang wajar. Perasaan yang wajar, keinginan yang wajar, jadi juga memahami gitu. Nah, itulah yang jadi titik kontroversi dari film ini. Ya, jadi disclaimer-nya adalah kita tidak ada intensi apa-apa untuk kemudian menyudutkan pihak tertentu. Cuman kita mau membahasnya ini karena ini film sudah viral. Lalu kemudian sudah muncul di bioskop-bioskop tercinta Anda. Bahkan sudah muncul di live streaming Ya mungkin platform. jadi sudah kebanjiran sekarang. Ada, iya betul. Bioskopnya. Ada juga muncul di teman kita yang ganteng gitu. Nggak nangkep ya? Nggak nangkep. Lebah ganteng. Itu nanti bisa gue sensor. Lebah ganteng. Lebah ganteng. Anda. Enggak, bukan saya. Gue juga nonton sih. Oh, iya. Emang itu tidak menjadi berkat? Wait, oke, Canda. tolong ya. Kami Oke. juga manusia biasa. Betul. Nah, Iya. jadi itu pasti akan dan mau gak mau sudah akan viral. Jadi Yes. kita akan obrolin ini ya. Kita obrolin ini dan mari kita lihat dari perspektif yang lebih clear, kita harapkan. Iya, tentunya episode yang kita buat hari ini itu bukan menyudutkan ya, tapi kita justru pengen ngomongin lebih dalam dan apa yang bisa kita ambil sebagai ya kita orang-orang percaya gitu, apalagi yang hidup di zaman now, yang nonton filmnya, apa yang bisa kita ambil dari film itu. Mungkin kita mulai dari paling awal. First impression. Kenapa Conclave ini ada gitu sejak awal, satu, terus yang kedua gue mikir
emang di dunia nyata tuh penggambarannya benar-benar kayak gitu ya. Maksud gue itu benar-benar pemilihan. Iya, gue berpikir begini, ada satu tradisi, karena gini, yang gue, yang gue tuh seringkali wonder adalah maksud tangga apa? ini tangannya lumayan jauh gitu, lurus gitu kan. Takut banget. Jadi ya maksudnya yang bikin gue wonder itu adalah ada hal-hal yang gue selama ini kan gak tahu. Karena memang tidak familiar dengan itu. Dan gue pun berpikir bahwa mungkin bahkan ada teman-teman dari Kristen Katolik juga mungkin tidak benar-benar tahu gitu ya, bahwa jadi gue memulainya dengan sebuah rasa kagum sih. Iya. Kagum akan kayak tradisi yang wah kok menarik ya gitu. Bukan gue bilang bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita adopsi, tidak sama sekali. Tapi maksudnya kan kekayaan tradisi itu kan adalah sesuatu yang membuat kita tuh bisa kagum, membuat kita tuh bisa, wih keren juga ya, keren juga. gitu ya. Nah, apalagi melihat proses-proses pemilihan di mana ada dewan kardinalnya, lalu proses pemilihannya bagaimana, terus detil-detilnya itu kan kayak liatnya seru aja gitu. Iya, seru banget. Nah, itu yang sebenarnya membuat gue tuh tertarik nonton film ini pertama kali. Gue tuh menonton sebelum dari Conclave itu ada satu film namanya Two Popes. Tahu. Iya. Itu juga gue tonton. Itu film yang sebenarnya gini, gue tuh menurut gue tuh film itu yang bikin mikir itu nggak banyak yang bagus. Tapi film Two Popes itu bagus menurut gue. Gue tonton dari awal sampai detil, gue jalanin terus itu karena bagaimana menceritakan suksesi antara Paul Benedictus ke Franciscus ya, Paus Franciscus itu terjadi pergolakan emosinya, which is apakah setuju atau tidak setuju kita nggak perlu bahas sekarang. Iya. Tapi bagaimana pergolakan emosi nurani seorang pemuka agama itu kelihatan di situ, termasuk di Conclave. Iya. Waktu gue tonton Conclave juga waktu awal gue cuman liatin, ternyata film ini sangat thoughtful, gue bilang. Thoughtful, menegangkan, terus habis itu gue nggak tahu ya kejadian nyatanya seperti itu atau enggak, karena bahkan di generasi kita Conclave pun ya nggak terjadi, baru terjadi sekali nggak sih 20 tahun belakangan. Seumur hidup gue Conclave itu mulai dari Paus John Paul ya, iya John Paul kedua. John Paul kedua. Nanti gue coba cek di lalu Google. Kemudian berpindah ke Paus Benedictus, lalu kemudian berpindah ke Paus Franciscus ini. Jadi gue sudah melewati masa melihat pemilihan paus dengan asap ngebul yang putih itu. Itu seru banget. Itu kejadian nyata tuh. Itu kayak sesuatu yang menarik kan? Iya, itu menarik banget. Ada asap putih terus kemudian seluruh umat Katolik yang lagi ada di lapangan di Vatikan itu bersorak-sorai, wah kita punya paus baru kan, gitu kan ya? Iya. Ya itu seru aja liatnya gitu. Sebesar itu ya efek dan dampak pemilihan seorang pemimpin gereja. Ya. Pemimpin gereja zaman saat ini gitu lah, apalagi kalau kita ngomongin paus. Itu tradisi yang diturunkan ya, dan kemudian menjadi keyakinan banyak orang bahwa dia kan kayak semacam figur yang mewakili keimanan saya. Gitu. Tapi pemilihan kayak gitu, gue gak ngerti ya, kalau lu ngomongin tentang kontroversi di film ini, kita ngomonginnya film dulu deh. Ya kita ngomong filmnya dulu. Nggak kejadian nyatanya. Kita spoiler berat aja langsung. Spoiler berat aja langsung. Maksud gue di film tuh digambarkan Conclave ini penuh dengan di film Conclave ini penuh dengan begitu banyak, sorry gue pakai kata ini, politik, ketegangan, saling menjatuhkan sama satu sama lain gitu. Bahkan kayak antara calon bahkan dipenuhi yang akan naik jadi paus ya. Yes, maksudnya. Bahkan dipenuhi dengan orang-orang yang tanda kutip ini nggak bener nih, tapi menjadi seorang pemimpin gereja. Siap, lu hati-hati dihujat lu. Ya makanya kan di film. Nah, Oke, sekali lagi ya buat teman-teman, sometimes ngomong beragama tuh agak bikin orang susah ini ya, jadi baper ya, sensitif. Ya gue bisa memahami kalau ada yang jadi nggak suka gitu. Tapi cobalah begitu ya, cobalah untuk melihat ini dan secara jujur ya. Misalnya kalau misalnya ada yang suara agak sedikit berbeda dengan selera kita tentang agama kita, ya jangan lihat itu sebagai permusuhan. Iya. Ya kan?
Dan ini kan sebenarnya menjadi salah satu tuduhan dari terhadap film ini adalah ini kebencian nih. Ya maksudnya jangan selalu lihat itu sebagai narasi kebencian gitu. Anyway, film ini kan dari novel, adaptasi novel. Iya, makanya dia jadi kita membicarakan film ini pada level ya ini novel. Terjadi atau tidak terjadi di dunia nyata, we never know. Kita nggak pernah tahu gitu kan ya. Tetapi karena kan selalu ada harapan, gue sangat meyakini bahwa ada harapan bahwa pemimpin agama saya itu baik gitu. Yes. Ya, tapi bagaimana jika what if mereka sebagai manusia biasa yang sebenarnya juga bisa jadi punya kehilafan. Nah, lu paham nggak? Paham. Hilaf. Nah, bisa jadi punya kekeliruan. Ya, yang tadi Bro Julius ngomong tuh. Iya. Bisa jadi ada ambisi. Bisa jadi, ya sekali lagi bisa jadi ada ambisi, bisa jadi ada kekeliruan yang terjadi, bisa jadi ada itu. Bisa jadi itu kan kita harus membuka kemungkinan itu bisa jadi terjadi. Iya. Dan gua rasa ada kemungkinan terjadinya lumayan tinggi lah. Karena bisa jadi. Karena balik lagi kita manusia berdosa. Bahkan semua orang pun mengakui kalau di film itu pun kayak kita manusia berdosa, tetaplah dia meminta maaf, meminta pertolongan Tuhan dan carry on. Maksudnya move on gitu. Yang sebenarnya jadi film ini nih kita mesti cerita dulu buat teman-teman yang nggak nonton nih ya kan. Iya benar. Kenapa? Ada masalahnya. Ada masalahnya. Nah, jadi gini, begini ya teman-teman. Jadi kan konklave itu adalah pemilihan seorang paus karena paus sebelumnya mangkat, ya bisa dalam cerita tersebut. Dalam cerita tersebut mangkat, lalu kemudian kekosongan tahta suci dianggapnya begitu. Lalu kemudian Dewan Kardinal ini memilih salah satu di antara mereka, yaitu kardinal-kardinal ini untuk kemudian naik menjadi paus. Anyway, di dalam kekatolikan itu ada hierarki pemimpin agama. Jadi paling atas paus, paling berikutnya di bawahnya adalah para kardinal. Gue agak lupa apakah jumlahnya fix atau tidak. Kalau gue nggak salah data itu katanya 200 gitu. 108. 108? Oh, gue salah. Nah, kardinal-kardinal ini kemudian mereka yang kemudian membawai uskup-uskup, bishop. Dari uskup kemudian ke bawahnya priestnya. Nah, jadi itu hierarkial sekali gitu kan ya. Nah, jadi Dewan Kardinal itu kan bisa dibilang kelompok elit lah gitu kalau kita mau bilang ya, kelompok elit yang kemudian memilih ya, punya otoritas untuk memilih paus yang berikutnya. Nah, ketika memilih paus yang berikutnya, teman-teman bayangin aja kayak misalnya ada yang berkontestasi lah begitu ya menjadi paus berikutnya kan. Nah, ini yang Julius tadi ngomong. Ternyata mereka-mereka yang dianggap berpotensi untuk memimpin, yang punya suara yang banyak dalam film tersebut, kebukalah satu-satu. Tersingkaplah satu-satu permasalahan dari masing-masing calon ini. Dan terbuka satu-satunya tuh nggak baik gitu. Ya, nggak baik. Di filmnya. Ya, jadi ada yang terlibat dengan skandal masa lalu, dengan seseorang suster gitu ya, sampai punya anak. Ada yang terlibat dengan kayak istilahnya pengaturan supaya dia bisa naik. Jadi dia ibaratnya bahasa kita sekarang tuh main politik. Sekali lagi ini dalam film ya. Lalu kemudian ada lagi yang dianggap bahwa terlalu konservatif. Jadi ada kardinal yang pandangannya itu sangat sektarian gitu ya. Dia mengatakan sudah lama orang Italia tidak memimpin gitu. Dan ada yang sangat liberal. 40 tahun gitu ya. Sudah 40 tahun orang Italia tidak memimpin. Sudah saatnya gereja kembali lebih konservatif gitu ya. Kalian terlalu terbuka dengan merangkul kaum-kaum yang lain gitu ya, LGBT, non ini, sudah saatnya konservatif lagi. Nah, itu jadi itu mewakili pandangan-pandangan yang hari ini berkelindan di dunia ini. Jadi ada kaum konservatif yang memang menganggap bahwa gereja harus kembali ke root konservatifnya gitu kan. Gereja itu harus tegas gitu ya, ngomong wah ini salah, ini nggak boleh misalnya. Nah itu jadi di antara para kardinal itu ada yang nggak suka dengan pendekatan begitu, ada yang mendukung pendekatan begitu.
Tapi ada juga yang mewakili, itu tadi pandangan liberal, yang lebih liberal ya. Liberal ini tidak selalu kita langsung bilang, oh berarti bukan Kristen nih, bukan. Tapi maksudnya lebih terbuka. Lebih merangkul kelompok-kelompok minoritas gitu. Dan semua digambarkan di film itu. Nah jadi di kardinal ini mereka mulai menggalang kekuatan gitu. Nah, terjadi dinamika gitu ya, yang tadinya memilih si ini, nggak jadi, nggak jadi gitu. Nah jadi teman-teman bisa melihat sebuah proses yang sifatnya tuh manusiawi sekali di antara Dewan Kardinal ini. Iya, sangat manusiawi ya. Gue baru nyadar benar. Sangat manusiawi. Jadi gini, makanya kita itu akhirnya bisa melihat ketegangan emosinya. Yang sebenarnya menurut gue itu adalah tokoh utamanya adalah Lawrence, bagaimana dia berproses sebagai seorang yang memikul tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Setuju, itu keren banget bener. Di mana dia punya nurani sekali, bergumul dengan dirinya untuk memilih orang yang paling tepat memimpin gereja Katolik. Nah gitu kira-kira. Nah itu yang sebenarnya harus kita hargain kan. Tidak selalu kita melihat, wah karena ngomongin ini, berarti memusuhi itu. Ini berarti memusuhi. Jangan begitu juga. Benar-benar mencari titik tengah, titik yang dimana itu keseimbangan lah. Mencari keseimbangan di antara keduanya. Tapi gue penasaran deh kok. Menurut lu nih, dan menurut gue mungkin nanti gue juga kasih pendapat ya. Kenapa, apa yang sebenarnya pengen disampaikan sama si pembuat film ya? Si pembuat cerita lah at least. Gua nggak tahu ya. Nah, si yang menulis Conclave itu kan dari novel kan? Iya. Diadaptasi jadi film. Iya. Nah, cuman maksud gua kenapa sejak awal dia nulis gitu? Conclave 1. Kan kita tahu Conclave beneran ada. Terus yang kedua diadaptasi jadi film. Kira-kira mereka tuh mau menyampaikan pesan apa? Gua nggak tahu. Terlepas dari segala isu yang ada ya. Ya kan Anda bisa melihat ini sebagai narasi kebencian. Cuman kalau menurut gua terlalu sempit kalau kita lihat di melihatnya sebagai narasi kebencian gitu, karena artinya gini, kita harus akui dengan jujur. Maka tadi kan gue sempat sebut film Two Popes, Conclave. Sebenarnya film-film ini kan diangkat dari sebuah realita juga, bahwa ada kontroversi yang muncul di tubuh gereja Katolik dalam kepemimpinannya. Misalnya soal masalah beberapa, kalau gue pakai kata skandal kayaknya nggak enak juga ya, tapi ada isu-isu yang kontroversi ya, soal masalah, ada mungkin pelecehan, ada mungkin masalah politik itu dan sebagainya. Sekali lagi kita melihatnya itu, sekali lagi kalau pandangan gue pribadi, gue merasa bahwa yang namanya institusi rohani itu tidak boleh kita agung-agungkan seakan-akan begitu sucinya. Nggak tahu ya, mungkin ada sebagian teman-teman mungkin tidak setuju dengan gue, ya sudah nggak apa-apa juga. Tapi kita sebagai orang percaya butuh nggak institusi rohani? Butuh. Kita butuh orang-orang yang berusaha. Dengan hati nuraninya di hadapan Tuhan, berusaha untuk menjaga kemurnian, berusaha untuk gereja tetap tulus di hadapan Tuhan. Kita butuh. Gini loh, ada orang kan bilang gini, gereja nih mengecewakan nih. Ya udah, kalau orangnya nggak butuh gereja-gerejaan. Sepanjang pelayanan yang gue lihat ya, orang-orang yang maaf demikian, pada akhirnya akan kehilangan arah. Bukan gue bilang orang-orang begitu nggak boleh ya, tapi maksudnya pada akhirnya anda itu akan harus kemudian kembali lagi. Apa sih institusi? Apakah karena ada SK resmi baru jadi institusi? Belum, nggak juga. Tetap akhirnya misalnya kita nih berkelompok, misalnya gua sama lu, katakanlah kita berdua, kita tetap disebut sebagai, misalnya orang bilang itu duo Julius Andre, itu institusi juga, quote and quote. Paham nggak maksud gua? Paham. Lu berkumpul dengan satu kelompok komsel, itu institusi juga. Lu paham nggak maksud gua? Jadi maksudnya pada akhirnya institusi itu kita nggak bisa hindarin. Oke, tapi gereja itu pada akhirnya kita butuh orang-orang yang berjuang dengan hati nurani yang murni untuk tetap menjaga agar institusi ini bisa tetap tulus di hadapan Tuhan. Masih ada orang-orang. Seharusnya kita bisa menghargai itu, menghargai apa yang terjadi dengan misalnya dalam cerita film Conclave ini si Kardinal Lawrence ini, orang yang berusaha dengan hati nurani. Dia dengan hati nurani berusaha untuk supaya paus yang memimpin gereja Katolik ini adalah orang yang tepat. Makanya kan dia
struggle banget ketika ketemu dengan Kardinal Adeyemi ya dalam cerita itu. Itu bagus banget, benar. Kardinal Adeyemi itu Yang dulu misalnya punya kekurangan, punya skandal yang dia bilang kamu mundurlah udah. Karena apa? Karena dia punya hati nurani dong. gue baru ingat ada detail keren di adegan itu. Kardinal Adeyemi pas dia bilang lu jangan maju, lu mundur aja, si Adeyemi nangis kan. Dia nangis terus dia bilang lu mau nggak berdoa sama gue? Si Lawrence-nya mau, ayo kita doa bareng. Itu kan hal yang baik toh. Itu hal yang menunjukkan ke otentikan. Artinya gini, Anda bisa jadi orang yang kemudian marah-marah karena kok pemimpin agama gue punya kelemahan, marah-marah, bisa kecewa, bisa apa. Buat gue itu adalah kekerdilan rohani. Kekerdilan rohani itu gimana? Kerdil. Imanmu kerdil sekali. Oh. Ketika engkau tidak mampu melihat bahwa pemimpinmu juga adalah seorang manusia biasa. Pemimpinmu bukan setengah Tuhan loh. Bukan setengah malaikat juga, dalam arti tidak punya kelemahan. Dia punya kelemahan. Tapi bagaimana dia berusaha dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, mengatasi atau menyikapi kelemahan dia, atau mungkin masa lalu dia. Itu kan harus kita hargai. Tapi kalau lu sebagai jemaat gitu, melihat pemimpin rohani lu sedang, tanda kutip ya, quote unquote, tidak baik-baik saja, tugas lu ngapain? Gitu maksudnya. Tugas gue sebagai jemaat. Iya, kan tadi kita ngomongin lu melihat pemimpin lu sedang bermasalah, ya lu, kita tahu dia manusia, tapi tugas lu sebagai jemaat lu harus ngapain gitu. Pertama, gue akan menempatkan diri sebagai dia. Sebagai dia, gue maunya diapain? Waktu gue sedang tidak baik-baik saja. Dibantu, ditolong. Ditolong. Itu yang Galatia pasal 6 ayat 2 ngomong. Berbantu-bantulah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Pemimpin itu bebannya kan gede. Iya. Tapi kadang-kadang pemimpin tuh akhirnya terjebak dalam, maaf, gue pakai kata ini, kemunafikan. Di mana dia harus terlihat kudus dan suci. Karena jemaat mengharapkan dia kudus dan suci terus. Tanpa sadar, jemaat turut terlibat dalam kultur membuat pemimpin hipokrit. Oh, itu keren tuh, plot twist itu benar. Pemimpin rohani ketika sedang dalam tidak baik-baik saja, gue menempatkan diri sebagai pemimpin rohani. Gue maunya diapain? Dibantu, ditolong toh. Nah, karena itu jadilah jemaat yang membantu, yang menolong. Tapi kan kita juga sendiri butuh dibantu. Masa kita mesti bantu pemimpin kita? Maaf kalau gue bilang, ya berarti Anda masih kanak-kanak. Galak sekali Anda itu, luar biasa. Gue bukan mau tidak bersimpati gitu. Gue paham. Ya kanak-kanak diperlakukan kanak-kanak. Dan gue bisa menerima itu kan. Kalau ada jemaat yang masih kanak-kanak, ya sudah kita paham karena dia masih kanak-kanak. Tapi jangan terus-menerus kanak-kanak. Iya, it's time to grow. Jangan terus-menerus menjadi seorang yang egois dan berharap bahwa gue mau pemimpin gue jadi jadi perfect supaya gue tuh seneng, karena gak bisa. Lu gak bisa mengharapkan semua orang perfect kan. Anak-anak terhadap orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya mengecewakan dia, anak-anak biasanya ngomongnya apa? Papa, Mama jahat. Iya. Apakah ketika dia ngomong begitu, dia salah? Dia salah kalau kita melihatnya dalam perspektif orang dewasa kan. Tapi sebagai anak-anak, cuman itu yang dia bisa ngomong. Paham gak? Tapi adalah salah kalau dia sampai gede, dia begitu terus. Lu paham gak maksudnya? Paham. Jemaat pun begitu. Gak boleh kita menjadi jemaat yang dikit-dikit melihatin, wah. Nah, berarti maaf, Anda kanak-kanak. Jadi jadi jemaat melihat pemimpin demikian, ya bantulah pemimpinmu, doakanlah dia, keren, terimalah dia apa adanya. Tapi di satu sisi bantulah dia supaya dia juga bisa mengatasi kelemahannya dia. Itu maksud gua. Bukan mentolerir, ya udah boleh dah pemimpin gua misalnya money laundry misalnya. Ya jangan gitu loh. Misalnya keuangan gereja diselewengkan, ya jangan gitu. Ya harus jadi pribadi yang menolong dia. Dan sebagai pemimpin kan ada etikanya. Sebagai pemimpin ya jangan Anda berkubang pada kesalahan Anda. Jangan berkubang pada kelemahan Anda. Dan jangan berkubang terus dan kemudian membela diri. Begitu. Jangan hipokrit gitu kan. Gitu maksud gue. Gue tadi nangkep lo ngomong tentang gereja ya, orang-orang kehilangan kepercayaan sama gereja. Lo tau gak, lo inget gak di film itu ada satu momen di awal-awal mereka bahas tentang gereja, tentang kepercayaan dia lah sama gereja. Jadi ada satu tokoh namanya Bellini.
teman si kardinal utama lah. Jadi itu dia tokoh yang pertama difavoritkan jadi paus berikutnya. Betul. Sama kelompoknya si ya orang-orang di sana. termasuk Lawrence. Iya, termasuk Lawrence. Lawrence menjagokan Bellini gitu. Nah, dia tuh si Bellini tuh ngomong, kita nggak ada lah keraguan sedikit pun sama Tuhan. Orang-orang juga setahu gue nggak ada lah keraguan sedikit pun sama Tuhan. Ini pakai bahasa gue ya. Tapi dia ngomong gini. Tapi kalau soal gereja, orang-orang udah kehilangan kepercayaan sama gereja. Wah, di situ gue pengen catat tuh quotes saya, tapi gue lupa. Jadi gue coba. Lu lupa di menit berapa juga? Iya, gue lupa di menit berapa. Jadi gue coba ingat sebagian. Karena gue, ya itu menggambarkan apa yang barusan lu ngomong sebenarnya. Iya kan? Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan. Itu realitanya. Maksudnya gini, bahkan kadang ya, gue kan pelayanan di sosmed juga kayaknya. Jadi gue udah bisa mengamati berbagai macam kelompok yang muncul dari komentar-komentar, konten-konten yang keluar. Bahkan kadang-kadang gue tuh dianggap sebagai pembenci. Lucu sekali itu. Bodoh banget. Tapi anyway, yang gue lihat adalah gereja itu di satu sisi perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih menunjukkan keotentikannya. Hati nuraninya main gitu loh. Hati nuraninya tuh berfungsi dengan semestinya. Dan itu yang kalau gue lihat Paus Fransiskus yang sekarang ini ada beberapa hal baik yang dia lakukan ya. Begitu, termasuk bagaimana dia itu waktu misalnya ya dia dipilih jadi paus. Ada satu hal yang gue lihat itu baik. Gue tidak mengatakan dia sempurna, semua yang dilakukan baik, tapi ada satu hal yang dia lakukan baik. Kesederhanaan. Datang ke Indonesia. Dia tidak jadi paus, bukan. Dia tidak jadi paus yang tinggal secara fasilitasnya mewah. Baju yang dia pakai bukan baju yang gimana-gimana, tapi cuma baju putih polos biasa aja. Dan dia tinggal kalau nggak salah bersama-sama dengan ada satu tempat kalau nggak apartemennya. Salah. Iya, apartemen. Dan kemarin sempat dibahas di berita soalnya pas dia datang ya biarawan ada beberapa orang-orang juga. Jadi dia tidak eksklusif. Tapi dia sederhana. Nah, maksudnya itu nilai-nilai yang baik toh. Nilai-nilai yang baik dari seorang pemimpin yang bisa dirasakan oleh umatnya sehingga umatnya itu juga tergerakkan pada hal yang sama. Maksud gue tuh gitu. Mengikuti teladan. Iya, termasuk kalau misalnya kalau ada kesalahan ya jadilah seorang pendosa di hadapan Tuhan. Pendosa di hadapan Tuhan maksud gue tuh bukan pendosa yang terus hidup berdosa, tapi pendosa yang mau bertobat di hadapan Tuhan dan merendahkan diri. Gitu sih, gue lihat. Dan terus maju. Iya, jadi salah satu permasalahan dari respon orang hari ini terhadap film Conclave ini adalah responnya udah anggap, wah ini memusuhi gereja Katolik nih. Buat gue itu respon yang sangat kekanak-kanakan. Ya, mohon maaf, mungkin ada yang bisa komen gini nih ya, wah Anda bukan Katolik sih, misalnya ya. Iya. Seandainya film yang sama pun dialamatkan kepada misalnya, gue nggak tahu, seorang pemimpin dari Protestantisme misalnya. Ya kita akan menjadi orang-orang yang kemudian mengatakan, ya pemimpin itu punya kelemahannya. Dan saya tidak akan membela dia dalam hal dia menghidupi kelemahannya itu. Atau menghidupi dosanya. Saya tidak akan membela. Tapi saya akan menerima dia sebagai seorang saudara seiman. Yang apabila jika dia memang mau menghidupi spiritualitas Kristen yang mau bertobat, saya akan menerima dia dengan tangan terbuka. Karena Tuhan Yesus menerima dia. Dia adalah manusia biasa. Betul. Dan beban tiap orang beda-beda. Nggak semua harus jadi pemimpin. Iya. Begitulah. Gue tiba-tiba ter-amaze dengan ketulusan dari seorang Kardinal Lawrence ini. Gue ngerasa dia tuh keren. Ya, itu hal yang kita harus acungi jempol dari film ini. Jadi film ini kan tidak selalu dianggap memusuhi gitu kan. Tetapi film ini mau mengangkat sisi humanis dari para kardinal ini. Dan Lawrence ini kemudian kan dengan hati nuraninya dia deal dengan ada kardinal calon paus yang kena masalah skandal masa lalu. Dia deal dengan ternyata ada kardinal deh ya yang berambisi jadi paus lalu kemudian melakukan politik tertentu, menjatuhkan lawan kontestasinya gitu. Dia deal lagi dengan
paus yang dianggap tidak sejalan dengan idealismenya soal gereja yang harusnya lebih terbuka. Iya. Ya, si Tedesco itu namanya. Tedesco. Seru banget kalau gue denger nama Tedesco. Wih, Kardinal Tedesco. Iya. Kadang-kadang gue juga menghargai model-model kayak Tedesco itu. Gue merasa di dunia yang kehilangan arah, butuh konservatisme dalam batas tertentu. Gue sepakat kok. Gue bukan memusuhi konservatisme dan gue juga bukan memihak sepenuhnya pada liberal. Gue meyakini ada nilai-nilai liberalisme yang baik, yaitu keterbukaan, ya. Tapi juga gue meyakini bahwa konservatisme itu dibutuhkan di tengah dunia yang tidak tahu arahnya mau kemana. Kita butuh sebuah barometer, butuh kompas. Nah, orang-orang yang menjadi kompas itu sebenarnya bebannya berat banget. Sebagai pemimpin-pemimpin rohani itu bebannya tuh berat banget. Makanya kan Alkitab juga bilang doakan mereka, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Para pemimpin-pemimpin itu tuh bergumul loh, bergumul banget. Dan itu yang gue amati bahwa ya kita tuh butuh menjadi orang-orang yang berproses bersama-sama dengan mereka. Ya itu juga satu tugas yang sama lah sebagai jemaat, ya nggak sih? Ya. Tugas yang sama, bergumulnya jangan dia doang. Bergumulnya bareng-bareng kita para jemaat juga. Indeed. Di film itu ada satu quotes, gue nggak tahu ini quotes paling terkenal di film ini ya. Correct me if I'm wrong. Yeah. Jadi dia bilang kepastian itu adalah satu hal yang bahaya. Karena ketika kita menghadapi kepastian, kita kehilangan keraguan-raguan di dalam diri kita, which is hal itu menjadi pasti, which is hal itu akhirnya membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan karena kita melihat sesuatu hal yang pasti, kita tidak membutuhkan Tuhan, dan akhirnya iman kita hilang. Yeah. Karena lu menghadapi sesuatu yang kepastian. Gue denger itu, gue mind blown loh. Gue kayak mikir, gila, itu bener banget lagi. Kita manusia cenderung untuk menciptakan sesuatu yang pasti. Dan maafkan, pada institusi rohani kita pun cenderung begitu. Kita cenderung mau menjadikan institusi rohani sebagai representasi Tuhan, tapi tanpa sadar kita bisa akhirnya menjadikannya pengganti Tuhan. Terhadap pemimpin rohani kita menjadikannya sebagai representasi Tuhan, which is pada titik tertentu benar, tapi tanpa sadar kita bisa menjadikannya pengganti Tuhan. Bahaya loh. Makanya pemimpin rohani yang baik adalah pemimpin rohani yang terus-menerus berusaha untuk membawa jemaatnya bukan tergantung pada dirinya, tapi tergantung pada Tuhan. Termaksud dia juga. Dia juga. Bertobatlah kita yang selalu pakai tema menghadapi ketidakpastian ya. Karena menghadapi ketidakpastian adalah sesuatu yang membuat kita bertumbuh secara iman. Keren tuh sih Bro Lawrence. Nanti ya, itu baik, dan mungkin bagian paling akhir itu kita tidak akan bahas karena spoilernya berat. Terlalu berat. Plot twist terjadi di bagian akhir. Dan gue juga kayak, wah, gue udah bisa tebak nih. Itu gue bisa tebak. Dia sebenarnya kasih ke penonton tuh kayak, wah, tebakannya semua orang pasti mikir dia bakal jadi paus. Di tengah-tengah tuh kayak, enggak, kayaknya dia gak mungkin jadi paus. Oh bukan, waktu menjelang akhir sih gue udah bisa tebak ini akan terjadi apa. Dia ini kenapa. Nah, gue nggak bisa tebak. Gue bisa tebak. Gue bisa lihat, oh arahnya ke sini. Tuh kan bener gitu kan. Iya, tapi ekspektasi gue adalah si Lawrence yang naik gitu. Oh iya, gue ada sempat berpikir bahwa Lawrence lah yang kemudian naik. Karena dia yang paling gak mau. Dia paling gak mau jadi paus. Dia sudah bilang bahwa setelah ini gue mau mundur aja deh. Dia ngomong gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Dia mau mundur sebelum pemilihan itu. Iya, terus kemudian gue berpikir memang dia sangat ini dengan hati nuraninya. Sangat berusaha untuk menjaga hati nuraninya tuh di hadapan Tuhan tulus ya. Dan gue sangat menghargai orang-orang yang begitu. Gue sangat-sangat amat menghargai orang-orang yang begitu. Cuman di situ ya, kalau kita ini film, kalau kita mau tarik ngomong lagi dari sisi manusiawinya, ya sudahlah, nggak ada waktu lah. Iya, kepanjangan. Tapi gue bisa tarik dari satu pesan yang disampaikan kepada kita berdua. Jadi teman-teman, pagi ini
gue merasa Tuhan memberikan gue, gak tahu ini bukan teguran ya, tapi semangat. Jadi ada seseorang yang menitipkan pesan kepada Bapak Andre, bukan Ko Andre, Pak Andre. Di sini satu message ke gue dan Ko Andre lebih tepatnya. Dia kirimin surat, teruslah menyuarakan kebenaran. Ya, Yohanes 3:30. From your supporter and prayer. Terima kasih banyak. Terima kasih buat yang udah kasih. Yohanes 3:30. Dia berarti beneran nonton. Haleluya. Dia harus semakin besar. Amin. Aku harus semakin kecil. Ada satu terakhir mungkin kok. Ada satu bagian di film itu yang ngena banget di gue. Salah satunya tuh adalah ketika si Kardinal Lawrence tuh udah lumayan desperate. Terus dia datengin temennya Bellini kan, dia ngomong. Bellini tuh bilang ke dia kalau ya pokoknya lu dukung si ini aja lah, gue juga udah nyerah. Terus si Lawrence kayak masih ngomong ke dia kan, kita jangan dukung gini. Terus si Bellini mulai marah. Lu tuh gak ngerti ya kondisi kayak gitu. Lu buang aja lah si bukti ini gitu kan. Terus dia bilang, lah bukannya kita di sini untuk melayani Tuhan. Si Bellini teriak, lu jangan naif. Gila, itu entah kenapa kena banget di gue, karena si Lawrence tuh ngomong dengan ketulusan, kita semua di sini kan datang untuk melayani Tuhan, tapi lu jangan naif gitu kata dia. Lawrence cuma bisa diam. Terus gue tuh mikir gitu panjang. Adegannya berhenti di situ. Gue berhenti mikir panjang. Hebat banget gitu hati seseorang yang benar-benar pengen melayani Tuhan gitu. Yep. Tapi masalahnya kita hidup di dunia yang mungkin agak susah. Kita akan selalu jiggling. Gue dapat istilah ini waktu gue pelayanan berapa waktu lalu di Tentena dan Palopo. Bukan bukan. Di satu tempat yang lain. Gue agak lupa. Ada satu saudara seiman, dia bilang begini, kita tuh jiggling. Jiggling itu artinya kita seperti menjaga keseimbangan. Kayak semacam kayak orang lagi jaga. Iya. Orang lagi main. Kita tuh sebenarnya tiap hari juggling dengan hidup ya, dengan realita. Ada masa di mana kita tuh lebih condong ke kiri, ada masa kita lebih condong ke kanan. Tapi itu adalah satu upaya yang menurut gue menunjukkan kita tuh hidup. Kita tidak benar-benar kan ada orang bilang gue tetap di tengah. Menurut gue at some sense itu benar. Tapi itu nggak bisa diaplikasikan pada realita kehidupan yang sesungguhnya. Kita harus terus, kadang-kadang bisa jadi kita akan cenderung ke kiri. Bisa jadi kita akan cenderung ke kanan. Bukannya nggak punya prinsip. Justru prinsip kita adalah kita berusaha dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan untuk tetap di hadapan Dia kan. Dan itulah yang terjadi pada Bellini dan Lawrence itu. Lawrence itu berusaha kan. Berusaha terus untuk bisa melayani Tuhan. Meskipun Bellini juga punya perspektifnya. Lu tuh jangan naif. Karena dia hidup di dalam perjalanan berpolitik di dalam gereja itu, di dalam dewan itu. Jadi maksudnya gue akan berada pada posisi di mana itulah yang gue yakin bahwa hidup itu pada akhirnya, pada titik yang paling mikro, perjalanan Anda sama Tuhan. Hargailah perjalanan itu. Hargailah keputusan-keputusan yang Anda pilih sebagai bagian dari perjalanan rohanimu sama Tuhan. Amin. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini untuk berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Pertama terima kasih teman-teman, udah gue sampai lost track, kita udah di episode berapa? 750. Enggak nyampe. Hampir 200. Sebulan lagi 200. Hah? Sebulan oh, lagi. Iya, 50, sebulan 50, lagi 200. 50. Kita lahir 9 April 2022 dan entah bagaimana dan gimana Tuhan memimpin hingga sebentar lagi 9 April 2025. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita. Hello God ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengar episode ini di Noise dan Spotify. Dan juga teman-teman kita minta tolong untuk download aplikasi Hello God, ada di App Store dan Play Store. Kita bisa sama-sama berdoa bersama, bergumul bersama, bercerita bersama. Dan teman-teman di situ ada teman kita Mario yang masih setia sampai hari ini melayani. Juga dengan teman-teman HG yang kemarin aplikasi kita sudah diupdate, jadi udah bisa ada di iOS lagi. Kemarin banyak keluhan kalau di iOS rusak.
Dan ternyata banyak banget keluhannya, tapi teman-teman thanks God udah bisa dibenerin, iOS udah bisa, Samsung udah bisa. Nanti kita upgrade. Gue mau bercanda tapi gak ketemu bercandaan. Oke, nggak usah. Dan kita minta tolong dukungan untuk dukung Koko tercinta. Kita doakan 10 menit setiap harinya itu. Apaan 10 menit setiap hari? Andre itu kalau 10 menit gue tuh Gue aja gak nyambung. sorry banget, tapi gue setiap kali gue lihat Dukung ya, Instagram dukung pelayanan yang sedang gue rintis. Pelayanan Ubik Media Ministry sebenarnya. di Tentenan Palopo. Bukan. Jadi itu sebenarnya adalah anak-anak anak-anak dari turunan dari pelayanan yang sedang kita kerjakan. Kita lagi meng-grow up, kita lagi menurture para anak-anak Tuhan yang berusaha untuk punya kisah yang bisa dijadikan berkat buat banyak orang. Jadi ada beberapa channel yang kita sedang nurture. Andre Tunggal tentu saja, Andre Tunggal 10 menit. Lalu kemudian ada Gereja 360. Lalu kemudian ada nanti akan muncul Rumah Anak Tangga Podcast ya. Dan beberapa channel-channel yang lain. Jadi dukung. Kita melayani generasi ini. Semua Saya terima. karena anugerahnya. Saya terima. Nggak ada. Oke, Iya, udah. saya terima. Oke, thank you buat buat Ciamel for today. Thank you Ko Andre hari ini. Semoga film Gue baru sadar kopi gue lebih dikit daripada punya lu. perasaan lu dong. Thank you Ko Andre for today, dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.